Buka untuk umum. Oke, hari ini saksi dari pihak terdakwa atau bagaimana? Ya, seperti yang kami sampaikan kemarin bahwa pemeriksaan rakyat maupun ahli, sekiranya kami akan menghadirkan ahli nanti suara. Tapi saksi yang sakit dan harus tidak hadir dari oleh kita, maka ahli ini tidak bisa memberikan keterangan kepada kami akan menyerahkan surat dari ahli sesuatu. Ini nanti penasihat hukum dia bisa di-copy, ya. Nanti kita linknya, kita akan bisa baca. Ya. Jadi sudah selesai ya dari pihak umum, sudah selesai. Nah, sekarang dari penasihat hukum. Satu saksi kita dan dua saksi ahli. Untuk yang pertama kan kita lanjutkan dengan. Oke, silakan. Terima kasih Mas. Ya, terdakwa. Ketika terdakwa ini menjadi pemulihan, apakah saudara ada melihat perubahan dari kurun waktu 2003 sampai 2013? Ya. Sebelum dengan dibandingkan dengan ketika itu dijabat oleh orang lain yang menjadi gubernur. Bisa saudara jelaskan? Ya. Nah, selama beliau menjadi gubernur, ada beberapa hal yang berubah pada beliau, sehingga kami yang segenerasi dengan beliau menganggap bahwa beliau adalah tokoh yang mentransformasi beliau, mengubah banyak hal di beliau. Yang pertama, misalnya secara kultural, pertama, terdakwa memberikan kepercayaan yang lebih kepada anak-anak negeri ini, bahwa beliau ini bisa berubah dari keadaan yang kurang diperhitungkan selama ini di dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia menjadi sebuah provinsi yang diperhitungkan secara nasional, itu satu. Kemudian yang kedua, dari sebuah negeri yang hakikat wilayahnya adalah geografinya adalah berada di kawasan regional, lalu terdakwa selama menjadi gubernur mengukuhkan kembali hakikat regionalitas beliau itu dengan membuka jaringan hubungan dengan negara tetangga Singapura, Malaysia terutama. Menjelang terdakwa menjadi gubernur, beliau ini yang dia termasuk sebuah kawasan yang dilanda oleh antara lain isu-isu beliau merdeka pada sebelum beliau, dan selama terdakwa menjadi gubernur, isu beliau merdeka itu menjadi reda. Kenapa reda? Dalam pandangan kami, antara lain karena dasar-dasar dari dorongan gugatan beliau merdeka itu diakomodir hampir seluruhnya, kecuali berpisah secara teritorial oleh terdakwa sejak tahun 2003 itu. Jadi dengan sendirinya di mata banyak orang di Riau ini, redamnya isu Riau merdeka itu antara lain karena kiprah pembangunan yang dipimpin oleh terdakwa. Apakah pernah disampaikan oleh terdakwa ini kepada saudara kendala-kendala dalam pelaksanaan PON itu apa? Mendekati pelaksanaan PON. Jadi yang sering disampaikan tentang kendala-kendala itu ialah bahwa ya seringkali terdakwa itu merasa kekurangan kawan untuk mengatasi hambatan-hambatan itu. Nah, hambatan-hambatan apa? Misalnya hambatan-hambatan begitu minimnya, misalnya dukungan pusat terhadap pusat ya. Adakah keterkaitan dengan masalah pendanaan pembangunan ini misalnya? Kita tidak pernah bicara. Tidak pernah disampaikan bahwa dalam pembangunan yang begitu besar untuk event PON ini
kendalanya adalah adanya pendanaan pembangunan ini. Setidak-tidaknya dalam rapat yang dihadiri selaku penasihat itu kita tidak pernah. Oh tidak pernah disampaikan bahwa ini perlu ada perubahan perda sehingga mendukung pembangunan ini harus ada perubahan perda. Tidak disampaikan dalam lembaga itu ya. Lembaga adat lain tidak termasuk itu. Kita lebih pada dukungan sosio-kultural. Tapi masalah teknisnya itu tidak pernah. Saksi berikut. Saksi berikut ahli yang mulia, ahli administrasi. Apakah seorang gubernur berhak untuk menandatangani satu produk hukum yang kalau kita lihat di dalam itu katanya tidak ada kewenangan yang melekat dalam dirinya. Artinya biasanya dia tidak mempunyai kewenangan untuk menandatangani itu. Tapi yang menjadi persoalan kenapa dia menandatangani itu adalah proses. Ya. Jadi kalau dilihat ansih itunya, oh ini dia tidak punya kewenangan. Tapi kalau sudah dilihat, oh ini ceritanya. Nah ini cerita inilah yang akan menentukan mengenai bagaimana kedudukan daripada keputusan yang diambil oleh jabat. Baik. Apakah sebuah produk hukum itu memang dimungkinkan ada semacam tindakan anak buah atau pejabat di bawahnya, ya selain agenda pribadi, itu juga semacam ada penyesatan atau ada penipuan yang dilakukan oleh pejabat di bawahnya untuk kepentingan yang bersangkutan. Ini juga mungkin secara praktek karena Anda juga kepala BPHM. Ya, itu kita tidak perlu, itu patut diduga bahwa dia punya kepentingan. Kenapa? Dia punya kewenangan yang harus dia putuskan, tapi dia geser. Sehingga yang disebut ini ada semacam wali. Nah, di dalam hukum administrasi negara, suatu tindakan pemerintah yang berupa keputusan dan sebagainya, kalau ada wali, ada background, dan ada nama itu paksaan, itu adalah batal. Batal secara otomatis batal di situ. Baik, Niatan koordinasi itu adalah sebetulnya kemauan dari gubernur. Boleh nggak seorang gubernur itu melakukan hal semacam itu? Ya, tidak boleh dia benar-benar. Kita mau melihat dulu. Saya itu tidak bisa. Kalau kita sudah belum perintah, apa nggak ada perintah? Ada suratnya, ada perintah siapa bernama itu. Jadi itu kan. Ya. Biasanya di dalam sesuai dengan perintah Pak Gubernur ini. Saya bukan seorang apa nama itu ya, orang administrator ya. Dan tinggi saya dirjen. Tidak ada penonton, dia penonton mengatakan bagus. Nah, ada hal lagi yang perlu. Karena ini hasil apa banyak saja Pak Ketua. Bahwasanya kita harus lihat juga lahirnya tersebut bagaimana suasana. Kapan itu lahir? Apakah gubernurnya itu sudah berapa lama jadi gubernur? Apakah kurang seminggu, 2 bulan disodorkan hal yang demikian? Itulah yang saya katakan tadi. Ini ada penyesatan. Pihak yang telah berbuat berdasarkan hak tadi, dia berbuat, ini bukan suatu perusahaan, harus bertanggung jawab juga. Dia harus bertanggung jawab karena dia lahir dari sesuatu hal yang tidak benar. Apalagi itu kalau tidak saya hanya berlaku 1 tahun. Ya, artinya begini, dia melaksanakan haknya, kemudian ternyata bermasalah. Nah, apakah dia juga bertanggung jawab? Padahal dia memperolehnya dari seorang pejabat yang dipercaya. Ya, kepercayaan tidak bisa menghalalkan itu. Yang ini kan kecil-kecil karena di dalam SKT itu ada klausula itu tadi. Kalau ini terbatas.
dari pakar, sehingga dia bertanggung jawab. Karena dasarnya tidak ada. Ya, terhadap suatu akibat yang tidak bisa dipulihkan lagi harus bertanggung jawab. Iya, harus bertanggung jawab. Itulah banyak terjadi sekarang di kita ini. Walaupun haknya itu diperoleh dari suatu izin yang dianggapnya sah. Anggapannya, tapi sudah dikatakan anggapan itu anggapan. Disodorkan oleh pejabat teknis kepada pejabat administrasi yang atasannya tadi, kepala dinas dan lampirannya dan konsep SK Induk. Pertanyaan saya, ada kewajiban juga bagi si atasannya menandatangani. Pertanyaan yang kedua, ada kewenangan untuk tidak menandatangani atau tidak? Bagaimana? Begini, biasanya yang mendatangani itu kalau lampiran itu, oleh karena biasanya di dalam itu lampiran ini merupakan satuan yang tidak terpisahkan. Iya, itu sudah. Jadi yang ditandatangani keputusannya itu. Ya. Nah, lampiran ini biasanya ditandatangani luar, atau ada juga yang tidak ditandatangani, tapi tidak boleh orang lain. Baik, ini saya. Dan ada lagi tadi apa kalau dan tidak boleh tanggalnya itu sebelumnya. Iya, justru karena nanti anaknya itu lampirannya tanggalnya sudah dibuat lebih dahulu. Apakah ada kewajiban harus menandatangani SK-nya atau sebagai pejabat lebih tinggi? Apakah dia atau apakah dia dari segi administrasi negara punya kewenangan tidak menandatangani itu? Dia tidak perlu menandatangani karena itu kalau lampiran merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, yang tidak terpisahkan apa yang ditandatangani oleh yang namanya itu. Artinya tidak lagi dia punya kewenangan untuk tidak menandatangani. Itu aja poinnya. Ya, tapi harus sama. Jangan nama itu sudah lahir dahulu tadi. Sudah lahir. Tidak benar itu. Tapi tidak menandatangani misalnya. Nah itu yang ditipu itu saya bilang. Ini kan tipu-tipuan. Atau tidak mempergunakan kewenangannya untuk tidak menandatangani. Tidak, itu pasti tidak. Itu kan kesatuan yang tidak terpisahkan. Namanya lampiran. Tidak mungkin dia disusulkan lampiran itu. Coba, saya akan jelas. Ini sudah lahir barang itu. Iya, tahu saya. Sudah lahir. Sudah muncul itu bayi, sudah muncul. Sudah muncul. Tapi ayahnya, tolong dong diciptakan ayahnya. Oh iya. Nah, maksud saya, pertanyaan saya, tidakkah dia harusnya tidak menandatangani? Bagaimana? Bahasa yang enak bagi kompeten. Dia tidak harus kalau kalau dia tahu tanggalnya itu dalam mulut. Nah ini akan jaga ini. Pertanyaan kami, kalau ada suatu produk hukum yang secara administrasi dikatakan batal, bagaimana pertanggungjawaban pidananya terhadap produk yang demikian? Mohon penjelasan. Jadi hukum itu merupakan satu sistem. Kalau dari sisi hukum administrasi, jadi perbuatan itu merupakan suatu perbuatan administrasi. Kemudian di situ dinyatakan sebagai perbuatan yang tidak melawan hukum, maka dari sisi perbuatannya harus dinilai sebagai perbuatan yang tidak melawan hukum. Artinya begini, karena perbuatan itu dari sisi administrasi itu menurut hukum, sudah menurut hukum, ya berarti di situ tidak ada perbuatan melawan hukum. Itu kalau faktanya demikian, ya. Jadi kalau perbuatan itu sudah sesuai dengan hukum, berarti secara administrasi sudah sesuai dengan hukum, itu tidak mungkin dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum di dalam hukum pidana, tidak mungkin. Artinya, ya tidak ada pertanggungjawaban pidana di dalam tindak pidana, tidak mungkin itu. Gitu. Kalau itu dari sisi hukum administrasi sudah menurut hukum. Nah, tetapi kalau dari sisi administrasi sebaliknya, berarti di situ ada perbuatan melawan hukum. Seseorang yang mempunyai jabatan dan menyalahgunakan jabatan atau kewenangan itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apabila seseorang itu tidak punya kewenangan
tapi kemudian melakukan kewenangan itu yang diterapkannya. Seseorang tidak punya, saya lanjut ya. Seseorang tidak punya kewenangan, tetapi melakukan seolah-olah dia punya kewenangan. Nah itu sebaiknya pasal berapa yang diterapkan? dia tidak punya kewenangan tetapi melakukan perbuatan itu berarti menyalahgunakan kekuasaan kalau di situ. Iya, apakah itu tidak termasuk dalam ranah termasuk perbuatan melawan hukum? Ya, perbuatannya itu termasuk perbuatan melawan hukum. Ya, tetapi itu kalau terkait dengan kekuasaan, ya harus dikaitkan dengan kekuasaan itu, kewenangan itu. Kalau tadi definisi saudara mengatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum formal. Ya. Dalam suatu ketentuan formal sudah jelas disebutkan bahwa yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan A adalah si B misalnya. Iya, iya. Ketentuan formalnya seperti itu. Iya. Apakah itu tidak termasuk melawan hukum? Itu perbuatan melawan hukum juga, tetapi dalam bentuk menyalahgunakan kekuasaan. Nggak punya kewenangan kok menandatangani itu menyalahgunakan kekuasaan itu. Itu melawan hukum. Melawan hukum. Iya, melawan hukum. Jelas itu. Jelas melawan hukum. Iya. Kalau ada seorang yang punya jabatan, kewenangan, tanggung jawab dan dia sudah paham dengan resikonya, tapi tidak melaksanakan kehati-hatian mengenai dan kesadaran hukum yang kita katakan, bagaimana? Apakah dia bisa dikatakan bahwa dia hanya sadar tapi keliru atau bagaimana? Ya, menurut pendapat saya kalau sampai terjadi seperti itu tetap bisa dipertanggungjawabkan, ya, tetap bisa dipertanggungjawabkan karena juga semakin kedudukan tinggi itu dia juga punya instrumen-instrumen untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi itu semakin besar juga, ya. Untuk instrumen-instrumen untuk menyelesaikan atau melaksanakan pekerjaan itu juga semakin besar, semakin tinggi orang kedudukannya.